Apa cerita? Oke, terima kasih udah mau klik video ini dan nontonin aku bacain The Riddle. Nah, hari ini aku bakalan bacain The Riddle 5 cerita riddle. Oke, langsung aja. Jangan lupa kalian buat catatan kalian, mana tau kalian pengen tahu apa jawabannya, kalian catat aja. Coba kalian tebak-tebak. Ya sama, aku juga masih menebak-nebak. Langsung aja, aku bakalan bacain ya. Yang pertama, tidur siang. Aku sangat lelah memiliki 2 anak di bawah umur 3 tahun. Sangat menguras tenagaku. Aku tenggelam ke dalam sofa dengan penuh rasa syukur, mematikan televisi dan benar-benar menikmati suasana tenang yang langka ini. Aku pasti tertidur karena kelelahan, sebab hal berikutnya yang aku tahu, suamiku yang baru pulang kerja menggoncang-goncangkan bahuku. "Hei tukang tidur," katanya. "Apa anak-anak sudah tidur semua?" kata suaminya gitu. Aku segera panik, melompat dari sofa dan meninggalkan suamiku yang dalam kondisi kebingungan melihat reaksiku. Aku berlari ke arah lorong. Detak jantungku memuncak ketika aku mencapai pintu di sebelah kanan. Aku berdoa, berharap aku salah. Aku membuka pintu kamar mandi. Kenapa? Anaknya? Apa dia lupa anaknya? My God. Menurut kalian kenapa anaknya? Apa dia sengaja ninggalin anaknya di kamar mandi apa gimana? Yang kedua, setelah pulang ke rumah. Ketika aku tiba di rumah sepulang sekolah, tidak ada seorang pun di sana. Ayah dan ibuku masih belum pulang. Seperti biasa, setelah mengunci pintu, aku pun pergi ke kamarku. Aku kemudian menutup pintu dan berganti baju di dalam kamar. Saat hendak membuka pintu, aku terkejut. Pintu kamarku tak mau membuka. Seolah-olah ada yang memegangi dari luar. Aku tak mengunci kamarku, jadi seharusnya pintu itu terbuka dengan mudah. Mungkin saja pintuku rusak, namun pikiran bahwa ada seseorang yang menahan pintuku dari luar dan membuatku takut. Untunglah kamarku terletak di lantai 1 dan sambil membawa telepon genggam, aku pun keluar dari jendela. Saat aku berada di luar, beruntung aku bertemu ibuku yang baru saja tiba di depan rumah. "Ibu, pintu kamarku mungkin ada orang," aku berkata dengan terbata-bata karena masih ketakutan. Namun ibuku justru tertawa, ia tak mempercayaiku. Kami pun masuk dan ibu mencoba membuka pintu kamarku. Ternyata pintu itu terbuka dan sangat mudah. Lihat, bisa kan? Jangan berpikir yang aneh-aneh. Rumah ini sudah tua, jadi wajar kalau pintu ini sudah rusak. Aku pun masuk dan ibuku meninggalkan rumah sambil tertawa. Dengan perasaan malu, aku membuka kunci jendela dan menatap keluar. Angin berhembus di wajahku dan aku mulai tertawa. Mana mungkin ada orang mesum masuk ke kamarku. Hari masih siang bolong begini. Kalian tahu apa yang janggal, woy? Apa yang sebenarnya terjadi? Yang ketiga, gugup. Aku bekerja di sebuah restoran larut malam. Saat restoran ini sedang sepi, aku melihat sepasang muda-mudi, sepertinya mereka berpacaran. Sang gadis tampak antusias bercerita pada sang laki-laki. Namun sang laki-laki sebaliknya, ia tampak sangat gugup. Bahkan tingkah lakunya sangat mencurigakan. Ia sama sekali tak tersenyum dan hanya mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja. Lama-kelamaan, aku menyadari bahwa ketukan jarinya memiliki irama. Tap, 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 tap,
Irama itu sangat catchy sehingga mudah kuingat. Mereka duduk di sana beberapa lama hingga suatu saat mereka memutuskan pergi. Aku merasa bersalah. Mereka mungkin merasa agak terganggu sebab sejak tadi aku terus memandangi mereka. Saat membayar bon di kasir, sang gadis tersenyum sangat manis kepadaku. Sementara sang pria dengan tatapan tajam menatap ke arahku sebelum akhirnya pergi. Ups, apa ia merasa cemburu? Benar-benar pria yang aneh. Mungkin depresi. Entah mengapa perasaanku menjadi tidak enak. Aku harap gadis itu baik-baik saja. Kayaknya laki-lakinya deh ya kan. Gimana menurut kalian? Kayaknya laki-lakinya dalam bahaya ya. Itu kan kode Morse ya. Aku nggak tahu, kurang tahu juga deh. Keempat, dasi. Gubrak. Hah? Suara apa itu? Seruku. Suara itu datang dari kamar ayahku di lantai atas. Aku segera berlari ke atas dan menemukan ayahku berada di lantai. Yah, apa ayah tidak apa-apa? Ayah barusan terjatuh, kata anak itu. Ayahku hanya tertawa. Ya, ayah barusan jatuh dari kursi. Di samping ayah memang tergeletak sebuah kursi yang terguling ke samping. Namun melihat ayahku, aku justru tertawa terbahak-bahak. Ayah hanya memakai kaos jersey dan celana pendek. Namun ia juga memakai dasi. Ayah, kenapa ayah berpenampilan seperti itu? Aku tertawa. Wajah ayah memerah. Jangan cerita pada ibumu ya. Ayah sangat malu. Setelah membantu ayahku berdiri, aku pun meninggalkan kamarnya. Aku tak sabar untuk menceritakannya pada ibu kalau ia pulang nanti. Aku tahu ayah dan ibu sedang bertengkar hebat. Namun aku yakin ibu juga pasti tertawa terbahak-bahak jika menemukan ayah nanti. Maksudnya, apa kalian merasa ada yang janggal dari cerita itu? Kalau kalian merasa ada yang janggal, coba. Yang kelima, apa kau melihat anakku? Seorang wanita bertanya dengan panik kepada seorang gadis di seberang jalan. Maafkan saya, tapi saya tak melihatnya. Gadis itu menjawab dengan iba. Oh, dengan iba gadis. Apa kau melihat anakku? Ia kemudian bertanya kepada polisi dengan nada ketakutan. Tidak, Bu. Kami tidak melihatnya. Namun kami mencarinya segera. Polisi itu segera menghubungi kantornya dengan radionya sambil berusaha tidak menatap mata wanita itu yang sembab oleh air mata. Tolong, tolong. Katakan di mana anakku? Tanyanya pada tetangga yang tinggal di sebelah rumahnya. Maaf, kami belum melihatnya, jawab sang tetangga dengan kasihan. Wanita itu mencari di segala penjuru jalan sambil berteriak. Di mana anakku? Ia menangis dan menjambak rambutnya dengan putus asa. Semua orang yang tinggal di lingkungannya berusaha membantu untuk mencarinya. Namun percuma. Mereka tak menemukan anak itu dimanapun. Anakku, di mana engkau? Kumohon, keluarlah, kata ibu itu. 2 minggu setelah itu, wanita itu masih saja mencari anaknya. Tetangga-tetangganya bertambah iba karena menganggap wanita itu telah menjadi gila karena kehilangan anaknya. Apa kalian sudah menemukan anakku? Tangisnya. Polisi yang bekerja di meja depan hanya menghela nafas. Maaf, Bu. Sang ibu berjalan dengan lunglai ke rumah, namun begitu sampai di dalam, ia segera menutup pintunya sambil tersenyum. Berarti aku menyembunyikan mayatnya dengan sangat baik. Wih, sudah jelas. Gila tuh ibu ya. Kepribadian ganda kali ya. Kayak itulah namanya guys. Menyembunyikan biar orang kelihatan iba sama dia, ternyata di balik itu semua niat busuk dia, kalian tahu kan? Oke, itu aja ya hari ini ceritain The Riddles-nya. Kalau kalian suka sama video ini, subscribe, like, comment. Sampai jumpa di video berikutnya.